Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Miss, anak-anak kelas 5 Cordoba dan kelas 5 Granada. Hari ini kita masih belajar tentang statistika. Nah, minggu kemarin kan Miss sudah minta untuk nonton di YouTube ya. Hari ini kita coba belajar dari buku ya. Silahkan teman-teman buka halaman 186 sampai di 188. Di situ ada tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemarin di video yang Miss minta untuk tonton sudah dijelaskan bentuk tabel itu seperti apa, diagram batang seperti apa, diagram garis seperti apa. Nah, sekarang kita coba untuk gimana sih caranya membuat diagram batang, diagram garis dan tabel. Contohnya di halaman 188 yang mari berlatih nomor 1, kita coba isi bareng-bareng ya. Di nomor 1 itu ada datanya 32, 36, 32, 33, 38 sampai 38. Nah, sebelum dibuat tabel, kita urutkan dulu datanya. Yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misal di nomor 1 itu yang paling kecil adalah 32. Kita hitung, tandai. 32 itu ada berapa? 32, 36, 32, 33, 38. 34, 35, 37, 38, 40. 38, 36, 34, 35, 33. 35, 35, 38, 39, 39. 35, 35, 34, 34, 32. 39, 38, 40, 32, 38. Kita lihat di data ini, dari data ini yang paling kecil adalah 32. Kita tandai 32 itu ada berapa? Tulis di sini 32. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 32 ada 4. Ada 4 siswa yang berat badannya 32 kilo. Karena di sini soalnya adalah berat badan 30 siswa kelas 5 SD cerdas tercatat sebagai berikut. Data ini ada 30. Coba kalau misalkan penasaran teman-teman hitung, ada 30. 1, 2, 3, 4, 5 dan ke bawah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya ada 30 data. Kita urutkan dulu 30 data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya setelah 32 itu ada angka 33. 33 ada berapa? 1, 2. Ada 2. Ternyata ada 2 siswa yang berat badannya 33 kg dan seterusnya sampai ke 38, 34. Triknya agar tidak bingung mana yang sudah, mana yang belum, teman-teman boleh setiap angka ditandai dengan cara yang berbeda. Misal 32 itu dibuletin, 33 boleh bentuknya kotak, 34 boleh bentuknya segitiga. Jadi sama 34 misalkan. Nah, jadi agar tidak bingung, tandainya boleh dengan cara masing-masing. Boleh juga misalkan dengan spidol berwarna. 32 warnanya merah, 33 warnanya biru. Seperti itu. Nah, setelah diurutkan, kita coba jawab soalnya ya. Yang A, urutkan data berat badan tersebut dari paling ringan sampai paling berat. Nah, tadi sudah tuh. Yang A berarti sudah terisi dari yang paling ringan, yaitu berat badannya 32 dan yang paling berat adalah 40 kg. Selanjutnya, yang B. Jadi kalau misalkan ada 30 data nih, diurutkannya sama bentuknya seperti yang ada di buku, tapi 32, 32, 32, 33, 33. Nanti ke bawahnya jadi berurutan. Kenapa harus diurutkan? Karena data di sini acak.
Nah, kalau misalnya kita mau dibuat tabel, mau dibuat diagram, diagram batang, diagram garis, datanya harus berurutan. Sekarang kita coba yang B. Susunlah data tersebut dalam bentuk tabel. Kita tadi sudah menghitung 32 udah berapa? 32 itu ada 4. 33 ada 2. 34 ada 1 2 3 4. 35 ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. 36 ada 1 2 ada 2. 36. 37 ada 1. 38 ada 1 2 3 4 5 6. 39 ada 1 2 3. Dan 40 ada 2 orang. Kita coba hitung. 4 tambah 2 6, tambah 4 10, 16, 18, 19, 25, betul, ada 30 siswa. Nah, cara membuat tabelnya seperti ini. Kasih judul, jangan lupa. Data berat badan siswa. Siswa kelas 5. Nah, membuat tabel itu caranya seperti ini. Kita bikin 2. Jumlah tabelnya ada 2. Kolomnya 2. Jadi di sini berat badan, tulis apa yang ada di data. Kan judulnya berat badan. Judulnya ini berat badan, berarti di sebelah sini tulis berat badan. Nah, satu kolom laginya adalah siswa, karena di sini adalah objeknya. Siapa sih, apa sih yang kita hitung? Nah, berat badan kita tulis 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 sampai ke 40. Siswanya karena sudah diurutkan dan sudah dihitung, tinggal ditulis di sini. 32 ada 4 siswa, 33 ada 2 siswa, 34 ada berapa siswa sampai seterusnya. Di paling bawah itu boleh ditulis jumlah siswa. Di sini dari tabel sebelahnya 30. Itu cara membuat tabel. Bagaimana kalau misalkan membuat diagram batang? Nah, cara membuat diagram batang sama seperti tadi, tetap diberikan judul di atasnya. Jadi di atasnya itu data berat badan siswa. Nah, kalau diagram batang garisnya seperti ini, ada sumbu X dan sumbu Y namanya. Di sebelah sini kita tulis berat badan siswa. Berat badan siswa. Di bawahnya itu jumlah siswa. Sini tulis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Di sini tulis dari berat badannya 30. Dimulai dari 30 misalkan. 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, caranya itu jumlah yang di bawah, judul yang di bawah itu sesuai dengan data. Kalau misalkan datanya berat badan siswa, berarti yang di sini berat badan siswa, di sini jumlah siswanya, karena yang kita data adalah berat badan. Siapa yang didata? Nah, yang didata adalah siswanya. Jadi siswanya di sebelah sini. Kemudian untuk angkanya tidak harus mengikuti apa yang ditulis di sini, tapi mengikuti data yang ada di buku. Misal kalau misalkan di bukunya itu ada peternak ikan yang 10 kilo, 20 kilo, berarti dari 10, 20 seperti itu. Kalau di sini karena memang datanya paling kecil 32, kita hitung dari 30 sampai ke 40. Nanti datanya sama seperti tadi yang sudah kita urutkan pas awal tadi. Misal di 32 kita lihat titiknya di sini. Kita coba buat diagram garis dulu. Ini 32. Ada berapa siswa tadi? Ada 4. Berarti jumlah siswa di sini 1 2 3 4. 4 tuh di sini kan? 32 di sini. Kita tarik titiknya. Di sini. Pertemuan antara 32 dengan 4. Kemudian yang 33 2 misalkan. Yang 34 4. Kasih titik. Yang 35 6. Yang 36 2. Dan 37 1. Berarti di sini titiknya nih. Masih titik. Terus 36 tadi 2. Titiknya agak besar biar kelihatan. Nah, satu. Nah, kalau diagram garis, tinggal tarik garisnya dari titik ke titik. Kalau misalkan diagram batang, tinggal dibuat batang. Kita coba isi yang B ya. Jadi itu cara membuat diagram garis dan diagram batang. Nah, kalau yang C, berapa banyak siswa yang berat badannya 35? Yang D, itu berapa berat badan siswa yang berat badannya 40 kg? Teman-teman nanti silahkan isi nomor 2 dan sampai nomor 3. Nomor 2 sampai nomor 5 deh. Nomor 2 sampai nomor 5 silahkan diisi di halaman 188. Nah, selanjutnya contoh di halaman 194. Nih, diagram garis. Nah, kalau di halaman 194, contoh diagram garisnya adalah nilai ulangan siswa. Jadi nilai ulangan siswanya itu ada yang nilainya 4, nilainya 6, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, caranya itu kita hitung sama. Ada berapa siswa yang yang nilainya 4, ada berapa siswa. Di sini contohnya yang jumlah siswanya yang nilainya 4 ada 1 orang, yang nilainya 5 ada 6 orang, yang nilainya 6 ada 9 orang, yang nilainya 7 ada 7 orang, yang nilainya 8 ada 5 orang, yang nilainya 9 ada 4 orang, dan nilainya 10 ada 1 orang.
Berarti yang nilai terkecil yaitu 4 ada 1 orang, dan nilai yang tertinggi itu ada 1 orang. Itu di halaman 194. Kalau misalkan di halaman sebelumnya, balik lagi nih, ada namanya diagram gambar. Nah, kalau diagram gambar seperti ini. Oke, selanjutnya di halaman 193 teman-teman bisa lihat ada tentang diagram gambar. Gimana sih diagram gambar itu, Miss? Nah, diagram gambar itu kita baca diagram dalam bentuk gambar. Biasanya di diagram gambar itu ada kayak gini keterangan. Jadi tabel, bisa bentuk tabel. Di situ tidak ditulis angka, teman-teman. Jadi di sini ada nama kota sama jumlah penduduk. Contohnya di sini ada data jumlah penduduk di satu kota. Nah, di satu provinsi misalnya. Nah, nama kotanya ada kota makmur, kota terang, kota nyaman, kota senyum, sama kota rimbun. Di sini nggak ditulis tuh jumlah penduduknya, misalnya ada 2000, ada 3000, ada 5000, tidak ditulis angka demikian. Tetapi di sini ada keterangan. Keterangan di bawah tabelnya biasanya ada keterangan bahwa satu gambar orang seperti ini itu adalah dibaca 10.000. Dan kalau gambarnya cuma setengah, berarti setengah dari 10.000 karena gambarnya dia cuma setengah nih, kakinya cuma sebelah, kepalanya cuma sebelah gitu. Berarti di sini dia artinya kalau misalkan ada gambar yang setengah itu setengah dari gambar yang utuh. Contoh di sini di kota makmur, kita hitung ada berapa gambar orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena sudah ada keterangan bahwa satu gambar orang itu 10.000, berarti di kota makmur ini ada 80.000 penduduk. Seperti itu cara bacanya. Kalau misalnya ditanya nih, kita bingung. Kalau kita nggak tahu, nggak bisa baca, kita akan bingung. Ini maksudnya gimana? Di kota makmur ada berapa orang? Ternyata ada keterangannya. Jadi kita mengikuti keterangan atau sama dengan skala. Jadi kalau misalkan nih di kota terang kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 50.000 penduduk. Di kota nyaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sedangkan gambar satu orang itu dibacanya 10.000. Berarti di kota nyaman itu ada 60.000. Coba ya, kita hitungnya satu-satu nih. Misal kalau misalkan bingung, teman-teman bingung, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Oh, di kota terang itu ada 50.000 penduduk. Di kota senyum ada cuma satu gambar, karena satu gambar itu 10.000, berarti kota senyum itu penduduknya sebanyak 10.000 penduduk. Kalau di kota rimbun nih ternyata ada yang setengah, 10.000 ditambah 5.000, berarti dia ada 15.000 di kota rimbun. Oke, karena tadi sudah Miss jelaskan gimana cara baca diagram gambar. Tugas kedua, tadi tugasnya di halaman 188 yang tabel dari nomor 2 sampai nomor 5. Karena nomor 1 kita udah bahas bareng-bareng. Nah, yang tugas kedua itu ada di halaman 196 yang mari berlatih. Coba teman-teman isi nomor 1 sama nomor 2. 2 nomor aja di halaman itu. Kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh chat pribadi ke Miss. Terima kasih untuk waktunya. Salam rindu dari Miss. Jaga kesehatan, stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.